الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang termulia ini yaitu hari Jumat dan di bulan yang termulia pula yaitu bulan Ramadan, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat, nikmat dan pertolongannya, hari ini kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala menghadiri undangan seruan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari ini kita sudah berada di Ashrul Awakhir, di 10 akhir dari bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi Ramadan menjadi 3 bagian. Sebagaimana sabda beliau, awwaluhu rahmah. 10 awal bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat kepada kita. Wa awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa akhiruhu izqum minan nar. Dan di 10 akhir di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka. Maka di 10 awal Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana hidup kita bisa hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita bergerak karena digerakkan oleh Allah. Kita bernafas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa taat kepada Allah, duduk di rumah Allah, menjalankan perintah Allah pun atas rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa meninggalkan larangan-larangan Allah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita tidak bisa berjalan kecuali atas pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa hidup kita ini adalah sangat butuh pertolongan Allah, butuh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga butuh
daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Kemudian ketika di bulan Ramadan Allah membuka ampunannya, maka terserah kita apakah kita mau datang mendekat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, atau justru sebaliknya kita merasa tidak berdosa, kemudian tidak butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 akhir banyak sekali fadilah-fadilah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya adalah di Ashrul Awakhir, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya Rasulullah menambah durasi ibadah beliau, meningkatkan ibadah beliau, doa-doa beliau, sholat-sholat sunnah beliau, sehingga di Ashrul Awakhir 10 akhir dari bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam full beriktikaf di masjid, tidak pulang. Beliau mengkhususkan 10 akhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di Ashrul Awakhir ada 1 malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang barang siapa mendapatkan Lailatul Qadar, maka seperti halnya dia mendapatkan ibadah 1000 bulan. Seperti halnya ia beribadah penuh 1000 bulan, atau jika kita buat tahun 84 tahun lebih 3 bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan menceritakan seorang pejuang dari Bani Israel yang bernama Sam'un al-Ghazi, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Maka ketika itu para sahabat merasa iri, ya Rasulullah, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, ada yang umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Kami umat akhir zaman ini umurnya pendek-pendek. Bagaimana mungkin kamu bisa menyaingi mereka dalam ibadah? Maka malaikat Jibril datang dengan membawa surat Al-Qadr, yang mana isinya diantaranya adalah jika seorang mukmin berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka dia dicatat seperti ibadah 1000 tahun. Maka ketika kita bertasbih 1 kali, dihitung seperti halnya bertasbih 1000 kali. Sebaliknya, jika kita berbuat 1 kemaksiatan pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Kita berbuat 1 kemaksiatan, maka seperti halnya kita berbuat 1000 kemaksiatan. Kemudian diriwayatkan lagi bahwa umur daripada kerajaan Nabi Sulaiman adalah 500 tahun. Umur kerajaan Raja Zulkarnain, seorang raja yang memenjarakan Ya'juj Ma'juj, raja yang kekuasaannya meliputi barat dan timur. Usia kerajaannya pun diceritakan 500 tahun. Sehingga dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang mendapat Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada seluruh isi kerajaan Nabi Sulaiman dan seluruh isi kerajaan Raja Zulkarnain. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat daripada Lailatul Qadar sendiri adalah ketika seseorang bisa memaksimalkan diri beribadah dalam bulan Ramadan dari awal hingga akhir. Kemudian Ramadan menjadi tarbiyah, menjadi pendidik bagi dirinya, sehingga ketika ia melewati Ramadan, banyak hal yang berubah dalam dirinya, banyak sifat-sifat kebaikan yang masuk ke dalam dirinya, dan banyak sifat-sifat keburukan yang ia buang.
sehingga Ramadan menjadi pelajaran berharga. Dan ketika seseorang keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah, itulah hakikat daripada seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Apa artinya seseorang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar, kemudian Ramadan tidak merubah sikapnya, Ramadan tidak merubah karakter dalam dirinya. Yang kikir masih tetap kikir, yang malas beribadah masih tetap malas beribadah. Maka hakikat daripada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang ada perubahan dalam dirinya. Maka masih ada kesempatan bagi kita di 10 akhir untuk kita berusaha berpuasa, beribadah sebaik mungkin. Bukan hanya berpuasa zahir saja, bukan hanya meninggalkan makan, minum, dan tidak berkumpul dengan istri saja. Akan tetapi kita berusaha untuk memasukkan sifat-sifat kebaikan dalam diri kita, sehingga yang dulunya kikir menjadi dermawan, yang dulunya malas beribadah kemudian menjadi rajin beribadah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpuasa bukan zahir, tapi mata kita, telinga kita, hati kita ikut berpuasa, sehingga puasa betul-betul mendidik kita dan menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ketika kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in rahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر.